Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah sahabat rumah belajar, sudahkah kalian berolahraga hari ini? Atau melakukan aktivitas lainnya? Dalam melakukan aktivitas, manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Peristiwa perubahan energi dalam tubuh ini dinamakan dengan metabolisme. Pada kasus ini, suhu tubuh kita cenderung lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Sehingga ketika penurunan energi dalam tubuh, kita memerlukan banyak tambahan energi. Nah, kalian tahu nggak energi ini dapat dari mana? Betul sekali, dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, peristiwa yang ada di dalam tubuh kita ini itu merupakan salah satu penerapan hukum di fisika, yaitu termodinamika. Nah, apabila aktivitasnya kita lakukan pada siang hari, bagaimana ya? Panas teriknya matahari, kita melakukan aktivitas yang cukup melelahkan. Bagaimana dengan kondisi tubuh kita? Yuk kita pelajari bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, satu, menjelaskan usaha, energi dalam, dan kalor pada proses termodinamika. Dan yang kedua, menjelaskan hukum satu termodinamika dan penerapannya. Sasarannya adalah siswa kelas 11 peminatan IPA. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita telah uraikan tadi, maka topik yang pertama akan kita bahas adalah pengertian termodinamika. Dan yang kedua adalah hukum satu termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi yang berpindah dalam bentuk kalor terjadi perbedaan temperatur, sedangkan perpindahan energi yang dalam bentuk usaha atau kerja tidak bergantung pada temperatur. Sehingga dapat dikatakan bahwa termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Nah, sahabat rumah belajar, dalam mempelajari termodinamika ada dua istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek yang kita amati. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut secara langsung. Contohnya, udara yang berada di dalam ruangan ini disebut dengan sistem. Sedangkan udara dan cahaya matahari yang berada di luar lingkungan ini disebut dengan lingkungan. Sahabat mau belajar, selanjutnya kita akan membahas dengan topik hukum satu termodinamika. Sebelumnya nih ya, saya mau bertanya kepada kalian, apa kalian bisa masak air? Tentunya pasti bisa dong ya. Tanpa kalian sadari, ketika kalian memasak air, kalian sudah menerapkan hukum satu termodinamika dalam kegiatan tersebut. Pada saat kalian memasak air yang berada di dalam teko disebut dengan sistem. Sedangkan suhu, kompor, ataupun dapur itu bisa kita sebut dengan lingkungan. Ketika kalian masak air, artinya kita menambahkan energi kalor pada air atau sistem, sehingga air pun menjadi mendidih. Nah, dalam termodinamika berarti energi kalor tadi menjadikan suhu air meningkat. Perhatikan tutup tekonya. Tutup tekonya bergerak bukan? Hal ini dalam termodinamika menandakan air dalam teko melakukan usaha. Hukum satu termodinamika menyatakan bahwa jika kita menambahkan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Secara matematis dapat ditulis dengan Q sama dengan delta U plus W. Q sama dengan kalor. Delta U sama dengan perubahan energi dalam dan W sama dengan usaha. Perhatikan penggunaan persamaan dengan aturan tanda positif dan negatifnya. Q bertanda positif, maka kalor diberikan ke sistem. Q bernilai negatif, maka sistem melepas kalor. W bernilai positif,
maka sistem melakukan usaha. Kemudian W bernilai negatif ketika sistem menerima usaha. Kemudian delta U bernilai positif, energi dalam sistem bertambah. Dan yang terakhir, delta U bernilai negatif, maka energi dalam sistem berkurang. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, maka terjawab sudah bagaimana tubuh kita merasakan cuaca yang panas pada siang hari. Pada siang hari, dengan kondisi yang sangat panas, manusia akan kehilangan energi. Akibatnya, kalori yang ada di dalam tubuh kita lebih rendah dibandingkan kalori yang ada di lingkungan. Biasanya, langkah sahabat rumah belajar untuk mengatasi hal tersebut apa? Betul sekali, kita dapat berteduh, memakai topi, dan lainnya. Adanya kerja, energi, dan kalor merupakan hukum dasar dari termodinamika. Sahabat rumah belajar, demikianlah video pembelajaran kita tentang hukum 1 termodinamika. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.